Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita, hari ini hari Senin 8 Februari 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara semuanya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 17. Dikatakan demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, tentu kita semua berharap bahwa anak titipan Tuhan itu akan menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang mau berbakti kepada orang tua. Tapi harapan itu, saudara-saudara, tidaklah secara otomatis dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu apa-apa saja yang hendak kita lakukan sehingga itu bisa terjadi. Saudara-saudaraku, dalam cara umat Israel untuk mendidik dan membesarkan seorang anak, kalau kita perhatikan apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6, yaitu dari ayat 4 hingga ayat 10, di sana kita lihat bagaimana Allah mengingatkan setiap orang tua untuk selalu mengajarkan firman Tuhan. Untuk itu saya bacakan, saudara-saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang tua untuk mengajar anak-anaknya, yaitu memberitakan dan mengajarkan tentang firman Tuhan. Mengingatkan anak-anak akan firman Tuhan setiap hari dan di setiap kesempatan, hendaknya mengajarkan tentang Tuhan itu. Dengan cara demikian, maka seorang anak, saudara-saudara,
bisa berkembang dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan dengan demikian seorang anak itu akan menjadi anak-anak di dalam kerajaan Tuhan, dan harapan tentu menjadi anak yang taat dan mau mendengarkan nasihat orang tua. Dengan demikian saudara-saudara, maka anak itu sebagaimana yang diharapkan oleh Raja Salomo, supaya selalu ingat untuk mendidik anak, mengajar anak. Dengan demikian maka akan memberikan ketenteraman kepada kita sebagai orang tua dan mendatangkan sukacita kepada orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan belakangan ini untuk membesarkan anak adalah sangat berat. Kenapa dikatakan berat, saudara-saudara? Pengaruh daripada lingkungan, pengaruh dari kemajuan ini seringkali Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang menjadi lebih banyak mempengaruhi perkembangan daripada anak kita. Akhirnya mereka lupa akan nasihat, arahan daripada orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, bagi setiap orang tua, jangan pernah lengah untuk mendidik dan mengajar anak kita, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman yang benar, dan akhirnya dapat menghasilkan bagi anak bisa menenteramkan hati kita dan memberikan sukacita kepada kita. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika keadaan anak kita sekarang ini jauh melenceng daripada harapan kita, tidak ada istilah yang terlambat. Perlu kita ingat, Bapak gereja yaitu Agustinus pada masa mudanya banyak melakukan kejahatan dan bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Tapi ibunya, Monica, tidak pernah satu hari pun tanpa berdoa dan menyerahkan anak itu. Kita tahu bahwa Allah sungguh baik dan dapat meluluhkan hati seseorang. Dia tidak pernah surut untuk berharap bahwa perubahan daripada anaknya Agustinus itu suatu saat akan bisa terjadi. Dan akhirnya boleh kita lihat anak itu atau Agustinus berubah dan bertobat. Bahkan dia kemudian hari dia menjadi seorang tokoh besar, yaitu menjadi bapak gereja. Tentu ini menjadi sukacita bagi orang tua. Kita yakin dan percaya, jika kita selalu berdoa dan menyerahkan anak kita, mendidik dan mengajar mereka, kita yakin dan percaya bahwa anak itu akan mendatangkan ketenteraman dan menjadikan hati kita tenteram, karena mereka hidup seturut dengan firman Tuhan dan mau mendengarkan nasihat kita, dan kemudian akan mendatangkan sukacita kepada kita. Semoga bagi kita yang melihat anak kita telah berhasil, bersukacitalah Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tapi jika anak kita
belum mau melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah putus harapan. Berdoa, ajar, didik, ingatkan, kita yakin anak itu akan memberikan sukacita kemudian. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami para orang tua untuk tetap ingat akan pendidikan bagi anak-anak kami. Kami tahu bahwa keadaan kami pada akhir-akhir ini di dalam membesarkan anak penuh tantangan dan cobaan. Kiranya Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap selalu mengajarkan dan mengarahkan hidup anak kami untuk selalu dekat kepadamu. Kami yakin dan percaya dengan demikian bahwa anak-anak kami akan bertumbuh dan akhirnya nantinya akan berhasil dan memberikan sukacita, kebahagiaan bagi kami orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat bertugas bagi kita sekalian. Amin.